Lagi doa. Vincent. Sen. Kabar? Baik, sehat. Di Belum ke Jogja. gereja. Hah? Oh, di Jogja. Gua di rumah. Oh. Lu di mana? Di Jakarta. Ya. Gua baru habis sakit. Ya. Ya Om Vincent nih, kenal nggak? Saudara-saudara Obed.
Nggak ada papa. Itu Pak Guru nggak di Jogja. Siapa? Itu Pak Guru nggak di Jogja. Enggak. Oh iya, ntar antigen dulu sebentar lagi. Antigen dulu, Kak. Siap. Ini Koko sampai sana aja ntar. Sama dong. Ya? Sama dong. Ya. Selamat malam. Ya. Ada Juragan Tambun. Oh, enggak siap. Oh, Medi. Ya, Medi. Selamat Natal. Selamat Natal semua. Ya. Ya, Merry Christmas. Jam berapa mulai? Nih, Mbak Vera nih. Udah kenal dong, saudara-saudara papa dong. Mana jagoannya Om Lexi? Lexi. Loh, Stop ini aja, Kak. Iya Pak. karena udah mau mulai kita mute dulu ya semuanya ya. Kita ikut ibadahnya dulu ya. Oke. Belum ada suara Thomas dari lokasi. Hujan ya. Hujan di luar.
Nah, kamera situ. Tuh, sebelah gitu. Kayaknya suaranya nggak masuk ya? Masuk. Udah mau mendoakan kita. Ya, udah masuk suara tapi putus-putus, Fer. Masih ke mute. Masih ke mute ya? Ini udah dibuka ini. Nggak jelas ya? Kurang jelas ya? Coba diulang lagi deh. Tes suaranya dulu. Hai. Kedengaran? Hai, oke jelas. Jelas ya? Coba diulang lagi sapaannya. Nggak kedengeran, Fer. Halo, terima kasih yang udah mendoakan kita. Jadi kan saya Iya, jadi halo semuanya ya. ada Om Edi tuh. Medi ada Medi. Ada di Medi mana Medi? Dewi ikut nyapa nggak? Apa lagi Oh, tuh? masa sih? Ada Maipon. iPhone Ini ada. yang tadi malam Di kan? Medan ya. Siapa nih? Tante Ken. Ken, terima kasih. Linknya yang Mbak Vera tadi dan malam kan? keluarga. Mana Vera? Sibuk ya. Mas Vincent tutup kamera nih Mas Vincent. Ken, Nun. Ada Gracia tuh, ada Gracia, ada kakak. Kamu sebelah kiri, gandeng, di belakangnya harus pagi. Supaya nanti paginya saya nggak mungkin nanti. Kalian baru.
Oke. Coba. Tolong bilang. Yang ini. Hah? Iya, yang bawah. Nggak apa-apa, bisa diangkat. Kecualinya. Kita foto dulu. Itu. Pajen, tolong Pajen. Mau itu di belakang kayaknya ada kayak ada di leher. Dek, tanpa mana ya? Maksudnya dari sana. Bunganya turun dikit.
cubit aja kalau ketawa. Gimana ya? Kalau lagi formal kayak bebas gimana? Tapi mana lihat?
Minum pegang. Ya. Iya, tapi nggak ada video. Tadi nang pulang mau nonton. Udah, tapi tapi kok ada. Ini ada. Tante Ella, yo. Halo dulu dong sama Tante Ella. Nggak kedengaran. Mbak, Kak. Kak. Kita mulai dari. Sudah. Baik, untuk yang wali yang dari bapaknya di kanan, kalau yang sudah menikah berarti ya bapak di belakangnya. Yuk. Ada power bank nggak? Ada di mobil itu, di mobil Om Jun tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Ferdinand Trianto Putra dengan Desi Aryani akan segera dimulai. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah ini, kami mohon untuk bisa menempatkan diri untuk masuk ke dalam ruangan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk menyambut
kedua calon mempelai, yaitu Ferdinand Trianto Putra dengan Desi Aryani. Mari mempelai bisa pelan-pelan untuk maju ke altar. Berdiri, Ferdinand dan Desi, kedua orang tua bisa menempati tempat duduk yang telah dipersiapkan. Ya, Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan telah mempertemukan saudara kita yang terkasih, Ferdinand dan Desi, mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, semua baik, semua baik. Hari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencana indah, rencana indah, telah kau siapkan masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua apa yang kau buat dalam hidupku. Sungguh berharga kau jadikan hidupku berarti. Sangat Tuhan bagi Ferdinand dan Desi sungguh luar biasa. Hari ini mari kita angkat pujian ini sebagai rasa syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah mempertemukan kalian berdua, karena Tuhan telah membawa kalian berdua untuk masuk ke dalam mahligai pernikahan. Dari semula, mari naikkan pujian ini sebagai ungkapan rasa syukur. Dalam tangan, dalam rencanaku, rencana indah, telah kau siapkan masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua
18. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia pertama yang diciptakan itu nggak langsung buah. Ternyata Tuhan menciptakan manusia itu cuma satu, namanya Adam. Dialah, Adam itulah, laki-laki itulah yang dibentuk langsung tangan Tuhan, dihembusi nafas Allah. Kemudian setelah manusia itu dibentuk, manusia Adam ini, kata Tuhan, dia ditempatkan di taman yang namanya Taman Eden, bukan Taman Eden, ya, Eden. Sekarang dunia rusak, tidak seperti Taman Eden, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan mempercayai manusia di sana, seorang laki-laki, belum ada pasangan, tapi diberi tanggung jawab. Makanya laki-laki itu kalau pengen punya istri, mesti bisa bertanggung jawab. Lihat ini patronnya Tuhan. Tuhan menyuruh Adam di Taman Eden untuk kelola taman itu. Kasih nama binatang-binatang. Mengusahakan di sana. Baru kemudian ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Laki-laki sudah bisa dewasa, sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa mengelola kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Tuhan berkata, kamu gak baik sendirian, akan aku beri engkau pasangan yang sepadan. Jadi kalau hari ini dapat Desi, ini pasangannya. Amin ya Desi. Ya, kemudian apalagi yang Tuhan katakan? Mulai ayat 21 sampai seterusnya adalah pesan Tuhan. Ada 3 hal penting yang harus dialami setiap orang dalam pernikahan. Ini penting. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi dari mana istilah tulang rusuk? Sekarang katanya istri tulang rusuk. Istri tulang rusuk dari mana? Asalnya dari firman Allah, dari Alkitab. Sebab wanita itu diambil dari rusuk. Ya, kemudian Tuhan menciptakan manusia yang lain. Dari bagian seorang pria muncullah manusia lain. Makanya pria dan wanita, suami istri, kata Tuhan begini, kalau sudah menikah bukan 2 tapi 1. Dan Tuhan berkata, ya ini adalah penyatuan yang berkenan di hadapan Tuhan dan penyatuan yang kekal. Sekarang saya lanjutkan. 3 hal penting yang harus dimiliki dalam pernikahan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi Tuhanlah yang membawa. Ya, Desi bisa dari Medan ya. Sampai ke Jogja, dibawa sama Tuhan. Ketemu Ferdinand, ya kan? Nah, itu Tuhan loh yang bawa. Kata Alkitab, Hawa itu enggak nyari Adam loh. Hawa itu enggak nyari sendiri, itu enggak. Kata Alkitab, Tuhan membawa Hawa pada suaminya. Jadi pertemuan itu ada Tuhan di sana. Ya, kita harus menghargai kehadiran Tuhan dalam perkara baik ini. Amin. Ya, entah ketemunya di mana sih? Ya, yang penting ketemu kan. Ya, kemudian begini, lihat ini ya. Lalu berkatalah manusia itu atau Adam itu berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saya yakin Tuhan menjelaskan kepada Adam, Adam, ini aku kasih pasangan hidup yang tepat, yang sepadan. Dan mungkin Tuhan sudah cerita, Adam, dia ini kuciptakan dari tulang rusukku. Makanya Adam langsung, wow, ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia suka cita. Apa maknanya? Dalam pernikahan harus ada penerimaan. Semua kerusakan dalam pernikahan karena sudah tidak bisa menerima pasangan. Untuk bisa menerima harus ada kasih sayang. Untuk bisa menerima harus ada pengampunan. Mustahil pernikahan tanpa perselisihan. Pasti ada, entah kecil, entah besar. Pengampunan harus luas. Supaya tetap bisa saling mengasihi dan saling menerima. Adam ini adalah patron yang Tuhan kasih kepada kita. Waktu ketemu Hawa, ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Seluruhnya penerimaan. Ketika pernikahan rusak biasanya karena sudah tidak bisa menerima. Saya berdoa bahwa Ferdinand dan Desi sampai akhir hayatmu tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian.
Kalau sampai ada anak Tuhan bercerai, bukan karena Tuhan bercerai, tapi karena perasaan hati yang menyebabkan. Sebenarnya Tuhan tidak ingin kita berpisah. Saya berharap, sungguh saya berdoa, nanti sampai punya anak, sampai keturunan banyak, ya. Ya berapa? 12. Ya, saling menerima ya. Kamu sudah menerima Ferdinand sebelumnya? Selisihnya banyak. Ferdinand bisa menerima? Barangkali besok anak-anak. Oh iya, itu pasti, malah pasti. Tapi harus saling menerima. Ya, ada Tuhan di tengah-tengah kalian. Kalau kita nggak mampu, kita Tuhan beri kekuatan, pasti dimampukan kembali. Saat rasanya sakit, minta Tuhan menolong untuk mengampuni, dan kita pasti sembuh. Ya Tuhan memberi saya firman, tidak ada pernikahan tanpa noda, tapi semua pernikahan bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama itu ya, apa yang dibutuhkan dalam pernikahan? Penerimaan. Apapun yang terjadi. Ya, yang kedua, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu bagi. Sebentar. Kita harus belajar dulu, Adam dan Hawa ini punya orang tua enggak? Punya ayah ibu enggak secara jasmani? Loh, mereka masih manusia pertama loh. Hanya Adam, Hawa, dan Tuhan. Tapi Tuhan sudah ngomong, berfirman, sebab itu laki-laki akan tinggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Apa maksudnya? Jadi dewasa. Ciri orang dewasa dalam mandiri. Jadi ya apa sih yang diperlukan dalam pernikahan? Kedewasaan. Kehancuran dalam pernikahan karena biasanya kekanak-kanakan, tidak dewasa. Belum tentu orang itu sudah tua umurnya tapi dewasa. Nggak selalu. Ada nggak orang tua yang kekanak-kanakan? Mohon maaf loh ini. Saya pernah tanya ibu-ibu waktu dia datang konseling sama saya. Bu, saya mau tanya, anaknya berapa Bu? Anak saya 5 Pak. Yang paling gede, nomor 1 yang paling tua itu bapaknya anak-anak. Loh kok bisa? Lah dia kan anak kecil apa? Suami sampai dianggap anak. Karena ternyata dia kecewa berat. Suaminya nggak dewasa seperti yang diharapkan. Akhirnya kepahitan. Sampai ingin pisah. Karena merasa suami saya nggak bisa diandalkan. Tidak bisa dewasa. Kalau tidak dewasa, pernikahan bisa rusak. Suami harus jadi dewasa. Istri harus dewasa. Kalau semuanya dewasa, sesuai peranannya. Suami kepala atas istri dan anak. Istri mendukung suami, menghormati suami. Sesuai keputusan. Kalau istri mengambil perannya sesuai dengan kemana, tidak jadi istilahnya matahari kembar dalam pernikahan. Semuanya maunya mimpin. Nggak bisa. Tuhan berkata, yang mimpin selalu harus suaminya. Imam itu suami. Tapi boleh nggak istri mendukung? Oh harus. Ya, walaupun dalam fakta kadang zaman sekarang banyak sekali loh. Justru istrinya yang memimpin. Sekarang ini banyak. Tapi firman Tuhan nggak begitu. Suami kepala. Istri adalah penopang keluarga. Dua-duanya punya peranan yang saling memberkati. Saya waktu khotbah di kandang menjangan di Kopassus. Di sana cerita lucu terjadi. Saya habis khotbah biasanya makan sama prajurit-prajurit Kopassus. Mereka ngomong gini, Pak Pendeta, ya gimana Pak? Saya tanya. Wah kalau di grup kayak gini Pak, yang paling ngeri itu komandan Pak. Begitu ya. Jadi kalau sama komandan semua takut. Iya Pak, takut Pak sama komandan. Tapi lebih ngeri Pak, ibu komandan Pak. Loh kok bisa? Kalau ibu komandan sudah benci kami nggak pernah naik pangkat. Wow. Ternyata istri bisa lebih dominan dari suami. Ya. Tapi saya mau ingatkan bahwa kepala keluarga adalah suami. Tuhan tidak pernah menetapkan wanita sebagai kepala. Rendahkan hatimu, Desi. Mungkin kamu akan lihat satu waktu. Sepertinya mungkin saja kamu bisa lebih cepat, lebih mampu. Tapi ingat, penundukan diri tidak pernah bisa dipaksakan. Tapi bisa dipersembahkan. Karena engkau mengasihi Tuhan dan suami. Kenapa banyak wanita berantem terus, berani terus? Karena tidak pernah mengerti bahwa penundukan diri seorang istri tidak pernah bisa dipaksakan, tapi bisa dipersembahkan. Saya berdoa supaya kamu menjadi istri yang baik. Dan istri yang baik akan diberkati dengan berkat yang sangat baik. Ya, Saudara Ferdinand jadilah kepala atas itu. Apa yang harus eksekusi? Itu harus dewasa, itu pesan Tuhan. Yang terakhir ayat 25.
Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa sih kok pakai di Alkitab ditulis telanjang segala? Ternyata zaman dulu sebelum ada dosa, manusia itu diselubungi kabut kemuliaan. Jadi walaupun tanpa pakaian fisik, auratnya tertutupi. Dan mereka tidak merasa malu. Rasa malu baru muncul ketika manusia berbuat dosa dan kabut kemuliaan Allah itu hilang. Dan mereka kemudian menutupi diri dengan dedaunan. Akhirnya Tuhan pakaikan mereka kulit binatang untuk menutupi aurat. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini bukan hanya masalah fisik, bukan hanya telanjang fisik, tapi keterbukaan hati. Yang diperlukan dalam pernikahan itu ketelanjangan hati. Ya, jadi nggak ada yang dirahasiakan. Nggak boleh ada rahasia. Ini teman istri, suami nggak boleh tahu. Ini teman suami, istri nggak perlu tahu. Nggak boleh seperti itu. Semua harus dibuka. Nggak ada lagi, ini duit suami, ini duit istri. Nah ini kan kerja berdua kan. Besok kalau punya berkat, sediakan kotak. Ini kotak pernikahan. Berapapun berkatmu masuk sini, berapapun berkatmu masuk sini. Dan itu menjadi uang keluar. Setelah itu siapa yang paling bisa mengelola uang? Mulai mengatur keuangan. Supaya semua tercukupi, bahkan bisa ada sisa. Begitu. Jangan sampai begini, ini uangku, itu uangmu. Satu waktu kalau bertengkar, akan merasa gini, aku tanpa kamu pun bisa hidup. Karena perpecahan sudah dimulai. Banyak keluarga yang salah dalam mengelola pernikahan mereka. Apapun dan berapapun berkat yang Tuhan beri, itu berkat keluarga. Jangan ada lagi ini duitnya lanang. Loh kok duit jenis kelamin ini? Ada nggak Bapak Ibu uang laki-laki? Tapi biasanya ada dalam rangka ini duit lanang. Tapi saya berharap pernikahan ini akan berjalan. Ya, semua berkah milik bersama. Ya, semua terbuka, tidak ada teman rahasia, nggak ada lagi handphone yang dipin, apalagi mandi pun dikantongi karena takut dilihat pasangan. Semua harus terbuka. Salah satu pemicu keretakan keluarga adalah rahasia. Rahasia yang buruk karena perpecahan hati. Ujungnya akan hancur. Tuhan sudah ngasih patron 3 saja. Saling menerima. Penerimaan itu penting. Kedewasaan atau komitmen. Ya kan? Laki-laki tinggalkan ayah ibunya itu kan komitmen. Mengajari punya komitmen. Komitmen sama istri, komitmen sama suami. Jadi besok kalau ada badai keluarga pun, dia jangan langsung pernikahan bisa bahagia. Setuju melakukan? Baik. Saya sampai di sini menyampaikan. Ingat pesan ini. Bagian pertama, pernikahan itu rencana Tuhan. Dan Tuhan selalu punya berkat bagi sebuah pernikahan yang sungguh-sungguh hidup bersandar kepada Tuhan. 3 hal penting yang harus dimiliki dalam pernikahan. Dewasaan atau komitmen yang kuat. Yang terakhir, suami dan istri. Tuhan berkati, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman Tuhan khusus untuk pernikahan yang kami jalani. Pesan ini sungguh-sungguh memberkati kedua mempelai ini, tetapi juga menjadi awasan, pengertian, cermin bagi semua kami yang sudah menikah. Tolonglah kami Tuhan supaya pernikahan kami bisa dinikmati. Pernikahan kami bahagia, pernikahan kami jadi berkat, bisa jadi contoh. Kami percaya bahwa ketika Tuhan ada dalam hidup kami, maka semuanya akan menjadi indah, menjadi baik. Kami percaya Tuhan kau ada di tengah kami, dan sebentar ini kami mau melanjutkan dengan proses peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Biarlah Engkau sungguh-sungguh memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kedua mempelai, saya persilakan berdiri depan saya dan jemaat dan keluarga juga. Saya akan menanyakan sesuatu dan saya ingin jawaban
yang jelas untuk kesediaannya menjadi suami dan istri sesuai dengan perkataan Tuhan. Ya. Yang pertama kepada saudara Trianto Putro, apakah sungguh-sungguh mau menerima Desi Aryani sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, keluarga dan juga jemaat? Kalau engkau bersedia, katakan saya bersedia. Saya bersedia. Demikian jawaban dari saudara Ferdinand. Sekarang saya mau tanya kepada Desi Aryani supaya didengar oleh Tuhan dan juga keluarga dan juga semua kami. Apakah engkau Desi Aryani mau menerima saudara Ferdinand Trianto ini sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya dan untuk selamanya? Kalau engkau bersedia, jawablah saya bersedia. Saya Baik, Bapak Ibu sudah mendengar pernyataan kedua mempelai, dan karena pernyataan mereka untuk saling mengasihi dan menerima sebagai suami istri, saya akan melanjutkan dengan prosesi pemberkatan pernikahan ini. Sebelum mereka diberkati dalam doa pemberkatan, maka ada ikrar pernikahan yang harus diucapkan. Ada ikrar pernikahan yang harus diucapkan. Dan saya minta supaya keduanya berhadapan-hadapan. Pegangan tangan ya. Gimana pegangnya? Saya akan membimbing saudara Ferdinand lebih dahulu dalam sebuah ikrar pernikahan. Saya akan bacakan ikrarnya dan kemudian saudara Ferdinand akan mengucapkan itu, mengulangi apa yang saya katakan di hadapan kita semua dan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya, saya Ferdinand Trianto menyatakan dengan kesungguhan hati memilih dan menerima engkau, Desi Aryani, menjadi istri saya yang sah sebagai kasih karunia dari Tuhan, sebagai suami yang setia dan taat kepada Allah. Saya berjanji senantiasa mengasihi, menyayangi, dan saling setia sepanjang waktu sampai maut memisahkan kami. Saya berjanji untuk menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya senantiasa berjanji untuk berbakti kepada Allah dan hidup suci dengan mematuhi segala firman. Saya berjanji. Demikianlah ikrar pernikahan yang diucapkan oleh saudara Ferdinand. Kita sudah mendengar, sekarang saudara Desi Aryani juga. Di hadapan Tuhan dan kami semua, saya Desi Aryani menerima engkau Ferdinand Trianto Putro sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya untuk dimiliki dan dipertahankan. Saya berjanji setia mencintai dan tunduk kepada engkau, kepala dan imam dalam keluarga kita, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus, kepala gereja. Saya akan berjalan bersamamu dan menjadi penolong yang sepadan dalam kehendak dan anugerah Tuhan. Saya mau mengasihi dan mendidik anak-anak pemberian Tuhan
bagi keluarga kita dalam kebenaran dan kasih karunia. Saya akan menjadi pengelola yang baik dalam semua berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup kita berdua, saya akan senantiasa menghadirkan kebahagiaan bagimu dan seluruh rumah tangga kita. Saya tetap setia dalam suka dan duka, saat sehat maupun sakit, berkelimpahan ataupun kekurangan, sampai selama-lamanya. Dalam keputusan pernikahan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucapkan janji kudus ini. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara semua, demikianlah kedua mempelai sudah mengucapkan janji pernikahan mereka. Pegangan tangan ya, masih pegangan tangan. Saling memandang gitu loh. Pandanglah pasangan. Ya, dipandang itulah ya pasanganmu. Besok tiap hari ketemunya ya ini. Hari rambutnya putih sampai hari. Ya, jadi biarlah kasih Tuhan sungguh-sungguh nyata ya, nyata buat berdua. Sebentar akan ada juga Bapak Ibu pemasangan cincin pernikahan. Di tangan saya sudah ada cincin pernikahan yang disiapkan kedua mempelai, dan cincin ini bentuknya bulat tanpa putus sebagai sebuah gambaran bahwa mereka berdua berjanji untuk mencintai tanpa putus. Ya, mereka akan sungguh-sungguh saling mencintai sampai selamanya. Saya akan menyerahkan nanti pertama kepada Ferdinand, mengenakannya kepada Desi, dan kemudian baru Desi kepada Ferdinand. Baik, kita akan segera melakukan. Oke. Silakan pelan-pelan dipegang dulu dengan tangan. Ya. Dalam tunggu dulu sebentar gitu dulu. Ya, oke. Ya, bisa agak di ujung jari manisnya, agak dimasukkan sedikit, mungkin mau diambil gambar ya. Ya. Ya, inilah cincin tanda cinta yang abadi buat pernikahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mengikatkan kasih dan cinta pernikahan ini, pasangan ini sampai selamanya. Baik, Saudara Ferdinand sudah memasangkan cincin kepada Desi, dan sekarang sebaliknya Desi akan mengenakan kepada Ferdinand mempelai pria. Silakan dipegang tangannya. Ya, pelan-pelan seperti tadi, agak ke sana mungkin. Ya. Tuhan Yesus, Tuhan berkat, Tuhan yang menyatukan. Ya, baik sudah ya. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, cincin tanda cinta sudah dikenakan kepada kedua mempelai. Sekarang kita masuk dalam doa pemberkatan. Saya akan minta kedua mempelai untuk berlutut di depan. Silakan bisa berlutut. Saya meminta supaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan turut mendoakan buat mereka. Saya sebagai kepala jemaat, sebagai pendeta, saya akan mendoakan dan mengesahkan perkawinan atau pernikahan mereka ini. Bapak yang di surga, kami bersyukur karena proses dari pernikahan ini sudah berlangsung dengan baik.
dan penuh syukur di hadapan Tuhan. Sekarang tiba waktunya ya Bapak, sebagai gembala jemaat, sebagai hamba-Mu, maka hamba-Mu ini meneguhkan dan memberkati pernikahan Saudara Ferdinand Trianto Putro dengan Desi Aryani. Maka dari sejak sekarang ini, biarlah mereka resmi sah sebagai suami dan istri di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga dan seluruh jemaat, seluruh masyarakat yang ada di sekeliling mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang kami terima dalam Tuhan Yesus Kristus, maka saudaraku Ferdinand dan Desi Aryani, engkau berdua sekarang bukan lagi dua, tapi satu di hadapan Tuhan sebagai suami. Maka telah juga berkat atas rumah tanggamu, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan yang berlimpah-limpah, dan juga berkat ekonomi, keuangan, berkat pekerjaan. Tuhan memudahkan rezekimu, dan juga Tuhan memberkati benihmu, supaya Tuhan memberkati kandunganmu. Maka engkau akan beroleh anak dari hadapan Tuhan, akan menerima anak-anak keturunan sebagai tanda kasih Tuhan atas pernikahan ini. Dan Tuhan akan mengokohkan, menguduskan pernikahan ini sehingga menjadi pernikahan yang kekal. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Engkau mengaruniakan kepada kedua anak ini Tuhan berkat pernikahan yang luar biasa, berkat pernikahan yang sungguh-sungguh dahsyat. Tuhan akan berkati mereka, bukan hanya bertumbuh secara jasmani, bertumbuh secara jiwani, tapi juga bertumbuh secara rohani. Imannya semakin kuat, penyatuan mereka tidak saling melemahkan, tapi saling menguatkan dan memberkati. Biarlah semua itu turun atas mereka sekarang sampai seterusnya. Tuhan, biarlah berkat ini terikat atas Ferdinand dan juga Desi. Diberkatilah kalian sebagai suami istri dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bawalah berkat-berkat Allah turun atas pernikahanmu dan menetap padamu, bahkan diberkati sampai keturunanmu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Tepuk tangan sama-sama. Mari berdiri. Boleh berhadapan sekali lagi. Karena sudah menikah, sekarang boleh memberikan cium sayang, ya. Cium kening, cium pipi. Ya. Ya. Kalau sekarang sah, boleh, ya. Sudah mikmu, ya. Puji Tuhan, ya. Ya, sudah dapat. Kalau belum diulangi lagi. Setidaknya baik, bisa menghadap kepada saya. Sebagai manusia, kita menerima kebaikan Tuhan. Tetapi kebaikan Tuhan juga seringkali tidak kita terima begitu saja dari Tuhan, tetapi lewat keluarga kita, khususnya orang tua. Nah, hari ini saya akan memberi kesempatan supaya kedua mempelai akan meminta doa restu, mohon berkat dari wali atau orang tua yang sudah hadir, baik dari pihak Pak Saudara Ferdinand juga pihaknya. Ya, sekarang bergantian akan saya beri kesempatan bergandengan, akan dilepas. Ya, gandengan ini. Iya, gitu ya. Nanti datang kepada wali dari Saudara Ferdinand dulu, kita doa, maka firman Tuhan begini, hormatilah orang tuamu, maka panjang umurmu dan baik seumur hidupmu dimanapun Tuhan menempatkan. Ya. Jadi setelah nanti dari keluarga Ferdinand, baru kemudian keluarga Desi. Saya persilakan. Mari silakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga, tempat ini, kasih dari
dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hatiku. Biarlah kasih Tuhan mengalir lewat orang tua yang mendoakan, ya Tuhan. Kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidup. Terima kasih Tuhan. Apabila sudah bisa kembali ke tempat dan menghadap saya dulu, kita selesaikan pujian syukur ini. Kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dengan selesai sungkaman ini dan juga doa pemberkatan, maka kedua mempelai sudah sah sebagai suami istri. Dan kita akan bersama-sama menyambut keluarga baru Bapak Ferdinand Trianto Putro dengan Ibu Desi Ariati Putro. Nah, dapat tambah. Bisa sekarang berbalik kepada jemaat dan Pak Ferdi di kanan. Ya. Mari kita beri tepuk tangan sama-sama. Ya, ini keluarga baru yang dijaga Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada keluarga yang sudah mendukung pernikahan mereka. Kita percaya Tuhan memberkati dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu dari gereja, kami juga akan memberikan akte perkawinan, akte pernikahan buat mereka. Nanti Bunda akan membawakan. Mari akan muncul sedikit, mungkin 1-2 langkah. Ya. Ya baik Bapak Ibu, ini gereja akan memberikan pernikahan yang disampaikan oleh Ibu Gembala Bunda Lita. Lalu bisa lihat di sini. Oh, ya. Oke, baik di sini. Di sini. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, dan juga Saudara Ferdinand dan Desi. Hari ini gereja akan memberikan sebuah pernikahan kepada Bapak Ferdinand dan Ibu Desi yang hari ini telah masuk di dalam pemberkatan, telah diberkati Tuhan melalui gereja GBI LDAPS Yogyakarta. Ini masing-masing suami istri akan memegang satu akte, ya,
pernikahan, ini adalah tanda bahwa pernikahan ini telah disahkan oleh Tuhan, ya, telah disahkan juga oleh gereja GBI Eliabes Yogyakarta. Ya, maka dari itu ini akan saya berikan akte ini dan nanti akte ini akan disimpan baik-baik ya sebagai bukti dan nanti akan masuk di dalam catatan sipil. Seperti itu ya, Saudara Ferdinand, terimalah ini. Dan ini untuk des. Sebelah sini. Oke, lihat kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, ampun. Ya. Sekali lagi selamat. Ya. Ya, baik. Sekarang saya persilakan langsung saja duduk di pelamинannya. Saya akan tutup dalam doa, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk acara kita. Bolehkah kita berdiri sejenak saja, Bapak Ibu? Kita akan menutup acara ini supaya kembali Tuhan yang akan memberkati. Mari kita akhiri dan kita berdoa. Bapak yang di surga, ibadah pemberkatan penubuhan pernikahan ini sudah selesai. Kami sangat bersyukur. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu itulah yang sungguh-sungguh memberkati, sungguh mempelai, juga kedua orang tua atau wali, keluarga besar semua yang hadir, dan juga kami semua Tuhan. Mari berkatilah kami dan berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami sampai pada akhir zaman, sampai pada akhir hidup kami. Dan biarlah saat ini kami mengembalikan segala pujian, hormat dan syukur kepada Tuhan, menyerahkan semua kehidupan kami dan apapun yang akan kami lakukan setelah semua ini, acara pernikahan ini akan dilanjutkan nanti juga dengan resepsi. Kami mohon Tuhan memberkati, melindungi, memberi cuaca yang baik, memberi Tuhan suasana yang baik, yang penuh sukacita. Melindungi dengan kuasa-Mu, para malaikat-Mu, supaya semua aman, sehat, dan menjadi berkat. Dan nantinya kalau kami akan kembali Tuhan ke tempat tinggal kami masing-masing, kemana kami bertujuan pergi, Tuhan menyertai dan melindungi kami. Doa kami berdoa dan menutup acara pemberkatan pernikahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh duduk kembali dan kita akan memberikan selamat dan waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada pihak mempelai. Tuhan memberkati. Mau kemana? Mau kemana? Oh, sama.
Oh iya. Terus Mas Ferdinand. Ini samping. Bapak sebelah sini, Bang. Just like the there's a tree, a place to live, to be sleep as in the snow. I dream of a black Christmas with every Christmas card. May your dreams be merry and bright, and may your Christmases be bright. Sekali lagi gaya bebasnya, gaya bebasnya. Jempolnya 1, 2, 3. Bapak Ibu sini, Ibu sebelah sini. Sekali lagi. Senyum Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sama Om John. Itu sama Om John. Foto. Masih ganteng. Ketiga. Just like the one I used to know. Where the tree tops and gently to sleep as in the snow. I'm dreaming of a black Christmas with every Christmas card. May your dreams be merry and bright, and may your Christmas be bright. May your dreams be merry. Terima kasih Om Tante yang udah join. Om Edi, Tante Tony, Tante Per, Mas Vincent, Om Lesti, Putri. Terima kasih semuanya.
testing 1, 2, 3. Baiklah para hadirin sekalian, Udah boleh live Mas Antoni. Iya, ya pengen sih ngomong dulu nih sama pengantinnya, cuma masih pada foto-foto ya. Iya. Coba nanya Dodo, bisa nggak dok kita ngomong sama Ferdi? resepsi pernikahan kedua mempelai. Oleh karena itu, Kan Odo yang megang kameranya kedua nih. mempelai dan Mungkin Odo bisa nyamperin ke Ferdi Ya. sama Desi. kita menuju ke tempat yang telah disepakati oleh Bentar ya, habis foto-foto. Itu di sebelahnya Ferdi siapa ya itu ya? pemilihan mempelai. Itu Pak Hartaji itu yang rambut panjang. Pada Keren ya? Kirain Wiro Sableng, keren banget itu. Pada Tendro tuh. Iya, sendiri naik kereta katanya. Hebat. Mas Adi, makasih Mas Adi. Ya, Mas. Itu Kita doain ya rumah tangganya langgeng-langgeng. Sekali lagi kami mohon kepada kedua mempelai dan keluarga untuk bisa menuju kepada tempat yang telah ditentukan untuk kita Ade Aryono. melakukan prosesi Bodo bisa nggak Bodo disamperin Bodo. kembali ke pelanggan. Perlu kami informasikan bahwa baru saja selesai ibadah pengangkatan nikah yang dilakukan oleh Perheri Wahanata dari gereja Bodo, Indonesia boleh tolong samperin nggak sebelum kita live nih Bodo? Jakarta. Dan sesaat lagi kita akan memasuki kepada ibu tadi yang sudah berbicara dengan saya mohon dibantu untuk bisa kedua mempelai dan keluarga pada titik tempat yang telah kita sepakati. Terima kasih. Tamu undangan. Nah tuh Bodo, samperin dong Bodo, bentar Bodo. Mempelai menghendaki ada prosesi pemiringan untuk mereka menuju ke Oh lempar bunga. sebagai kenangan yang indah untuk cerita yang baik bagi Tuhan anak dan cucu mereka. Kepada dua belah pihak orang tua dan penyertai. Mari Bapak Ibu silakan menyertai kedua mempelai beserta keluarga dari kedua belah pihak. Kami mohon bisa menilai kedua mempelai dari belakang. Bodo, bisa nggak Bodo? Kenapa Antoni? Disamperin ke Ferdi sama ke Desinya kita ngomong doang sebentar di Zoom. Oh, Biar sebentar bisa ini pada live. ini mau prosesi dulu. Mau prosesi masuk dulu. Oh mau resepsinya. Iya. Kalau disamperin sebentar aja boleh nggak tolong Bodo sebelum masuk? Sebentar. Cuma dada-dada aja kita bilang ucapin terima kasih aja selamat gitu. Oh, mau ditutup Zoom-nya ya? Ya nggak takutnya ada yang mau ada acara, ada mau live kan takutnya nanti nunggu kelamaan kasihan. Iya, sebentar. Sebentar Mas Ferdi. Dari Zoom minta sepatah kata barangkali ada yang mau keluar dari Zoom kan sudah selesai acaranya. Agak keras sedikit. Selamat ya Fer. Pedi. Sama Kak Desi, selamat. Sebentar. Pada kasih selamat. Om Pedi, selamat Om Pedi. Tante Desi. Om Pedi. Selamat ya. Selamat Om Pedi. Selamat ya. Makasih Om Tony. Langgang ya, takut sama Tuhan. Tuhan berkati selalu rumah tangganya. Tuhan berkati Om Pedi. Tante Desi. Salam dari kami semua. Selamat ya. Yang bisa datang. Tuhan berkati. Oke, sudah ya. Oke. Acaranya. Selamat pesta ya. Oke. Kayak di Bali tuh, Dok. Iya. Jembaran.
Itu kita. Om Tante yang ada acara yang mau live nggak apa-apa. Terima kasih udah join. Terima kasih doanya. Ini mungkin masih ada lanjut untuk resepsi doang sebentar. Keluar. Ayo, Liv. Bodoh kalau udah mau di end kabarin ya. Iya. Tadi sih minta sama Jose kita sekitar 1 jam sampai 2 jam lah. 2 jam untuk Zoom ini. Oke, Mas Adi, makasih. Salam buat semua di rumah. Tuhan berkati. Apa kita tutup aja Zoom-nya, Om Tony? Iyalah, resepsi nggak usah ya. Iya, iya. Ya, Tante Ken, Om Slamet, terima kasih doanya. Oke. Ini nanti habis prosesi ya, saya N ya. Iya. Mudah-mudahan nyampe nih, baterai saya tinggal 6%. Pada hari ini, hari yang berbahagia bagi saudara kekasih kita, Desi dan Ferdi. Di mana hari ini mereka berdua telah memasuki fase kehidupan yang baru di dalam kasih dan kesetiaan. Saya ucapkan selamat kepada kedua mempelai. Jadi keluarga yang berbahagia. Kak Cia, Kak Damar, Elia udah bisa ngomong belum? Coba. Udah Om Tony, kita tutup ya. Sudah? Mau di end? Ya. Oke, dadah semuanya. Terima kasih. Dadah, dadah. Apa ada Ferdi?